perjalanan puasa orang-orang salik sebenarnya itu berjalannya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setiap hari dia akan menemukan kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bincang-bincang sejenak. Untuk malam ini kita berusaha untuk memberikan edukasi dan memberikan sedikit informasi. Untuk tema kita malam ini kita coba membahas tentang puasanya orang-orang yang salik, yaitu orang-orang yang sedang berjalan di jalannya khusus, yaitu orang-orang thariqah kemungkinan. Untuk itu kita sesuai dengan pengetahuan dan keilmuannya, lebih dan kurangnya mungkin ada kekurangannya, kami mohon maaf dan dimaklum adanya. Untuk itu kita minta kepada Kakang Nurdin untuk sedikit memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan puasanya orang-orang salik itu, dan tujuan puasanya itu apakah sama dengan puasanya orang-orang awam gitu. Demikian, silakan. Ya, turnuhun untuk Arijal yang telah memberikan kesempatan atau memberikan pertanyaan supaya membahas tentang puasanya orang-orang yang salik. Jadi kan untuk orang salik, jadi bukan untuk hal yang umum, ya. Jadi kan ada orang awam, dikatakan orang yang umum, dan tata cara ibadahnya pun ya umum gitu. Tetapi untuk orang-orang yang salik, dia kan dikatakan salik itu artinya salik itu orang yang berjalan. Jadi menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya dia itu mengenal jati dirinya dan bisa mengenal dengan Tuhannya. Makanya segala sesuatu bentuk amal ibadah bagi orang-orang yang salik itu harus ada perubahan makna. Di perubahan makna dalam arti gini, kalau untuk orang-orang yang awam, jadi berdasarkan ibadahnya, ya mungkin ada yang berdasarkan dengan kewajiban, ada yang berdasarkan dengan tuntutan, ada yang berdasarkan dengan perintahan. Tetapi untuk orang-orang yang salik, jadi berjalannya orang-orang salik dalam ibadahnya, yang pertama dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi rasa mahabbah, cinta dan keinginan dia untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi untuk orang yang salik dalam melaksanakan menjalankan ibadahnya itu tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang yang salik itu tidak ada dalam ibadah itu untuk menggugurkan kewajiban. Jadi niatnya bukan ke situ, atau dalam beribadahnya untuk mencari keberkahan, atau dalam ibadahnya untuk mencari surga, bisa terjauh daripada api neraka. Jadi orang-orang yang salik bukan ke sana ranahnya. Tetapi orang yang salik itu orang yang menempuh perjalanannya dalam melaksanakan ibadahnya itu khusus untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang sudah mempunyai niat seperti itu, jadi keinginannya hanya kepada Allah, Allah pun akan memberikan jalannya. Pasti ada jalannya. Dari apa yang dia ragukan, dari apa yang dia bingungkan, itu akan ada jalannya yang akan memperkuat perjalanannya terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini puasanya orang-orang yang salik, jadi berpuasa tersebut bukan melirik dari tidak makan dan tidak minumnya, gitu. Kan istilahnya gini, banyak orang yang berpuasa tidak makan tidak minum tetapi sama sekali tidak bisa merubah perubahan hatinya. Karena kan didasari apa? Didasari pelaksanaan ibadahnya yang mungkin ada yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban, ada yang mungkin karena takutnya dia dimasukkan ke neraka, maka niat-niat seperti itu sangat jauh untuk merubah keadaan qalbu. Tetapi kalau sudah lillahi ta'ala dan
yang dia tuju hanya Allah Subhanahu wa taala, itu akan banyak perubahan dalam hatinya. Maka puasanya orang-orang yang zalik, jadi selain daripada dia menahan makan, menahan minum, dia berusaha menahan egonya, menahan hawa nafsunya yang akan membawa dia kepada hal yang tidak bermanfaat untuk jiwanya. Jadi dia itu mengarahkannya ke hal-hal yang sangat-sangat lillahi ta'ala, yang sangat-sangat dia inginkan hanyalah keriduan Allah dengan didasari rasa mahabbah. Karena segala sesuatu, apabila menjalankan segala sesuatu dalam bentuk ibadah, sudah didasari dengan rasa cinta, itu melaksanakan ibadahnya pasti akan berbeda. Jadi banyak orang yang melaksanakan ibadah tersebut dengan didasari rasa cinta, dia mendapatkan suatu kenikmatan di dalam ibadah. Misal walaupun dia belum mendapatkan kenikmatan, tetapi dia bisa sabar dalam melaksanakan ibadah tersebut. Itu jadi prosesnya ya, orang-orang saleh itu menahan jiwanya, menahan hawa nafsunya supaya dirinya tidak terbawa oleh keegoannya. Dalam arti kan penyakit-penyakit hati banyak Kak ya. Iya. Seperti hasud lekah atau dengki, iri, ujub, takabur. Karena selagi penyakit-penyakit tersebut ada di dalam kalbunya, dia tidak mau memeranginya, itu tidak akan ada perubahan untuk jiwanya. Makanya di situ ya harus ada mujahadah terlebih dahulu, peperangan. Setelahnya dia melaksanakan suatu peperangan, emang peperangan itu sangat capek lah. Capeknya sangat luar biasa. Melawan hawa nafsu itu. Melawan hawa nafsu. Karena kan di samping hawa nafsunya mengajak sesuatu kepada perkara yang tidak bermanfaat, dia harus melawannya. Kan ada pemberontakan dalam hati. Seperti contoh, seketika waktu tengah malam, dia harus memerangi nafsunya dari tidur. Atau contoh lagi, seketika dalam hal makanan-makanan yang tidak bermanfaat untuk dirinya, dia harus bisa mencegah porsi makanan tersebut terlalu banyak dia makan. Dan contohnya lagi seperti apa, dia harus menjaga penglihatannya, dia harus menjaga pendengarannya, dia harus menjaga lisannya, dia harus menjaga tingkah lakunya. Dan itu puasanya orang saleh seperti itu. Sedangkan hal-hal yang akan membawa dia untuk terbawa ke hal-hal yang negatif seperti hal amarah, hal emosi, hal benci, itu pasti akan ada. Akan ada di luar dirinya yang akan menarik dirinya supaya penyakit-penyakit tersebut itu timbul. Makanya orang-orang salik itu mencoba. Jadi mencoba untuk menahan, mencoba untuk memerangi penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi dalam pemerangannya itu dikatakan puasa untuk orang salik, jadi dinamakan puasa batin, puasa hati. Berarti secara lahir dan batin dia berpuasa gitu. Secara lahir dan batin dia berpuasa. Tujuannya apa? Supaya dia itu ditarik oleh cahaya Allah. Karena sebelum kita ditarik oleh cahaya Allah, kita akan ditarik dulu oleh cahaya ibadah. Contoh gini, apabila seseorang ingin meningkatkan ibadahnya, tetapi dia tidak ada mujahadah, tidak ada memerangi hawa nafsunya, itu tingkatan ibadahnya tidak akan nambah-nambah. Maka hal pertama, dia harus mujahadah terlebih dahulu. Jadi memerangi hawa nafsunya yang sifatnya malas dia paksakan, yang tidak mau puasa dia paksakan untuk berpuasa, yang tidak mau sholat dia paksakan untuk sholat, yang tidak mau bersolawat dia paksakan untuk sholawat. Nah, dalam pelaksanaan tersebut itu terhadap proses proses akan ditarik oleh cahaya ibadah sehingga dia itu merasa nyaman melaksanakan ibadah-ibadah yang dia laksanakan, dalam arti tidak ada tekanan dia dalam beribadah. Ya, seumpama udah begitu dia melaksanakan benar-benar perjalanan salik itu melaksanakan puasa.
ada nggak kemungkinan dia mendapatkan hadiah dari Allah itu dalam bentuk Lailatul Qadar gitu? Kemungkinan besarnya ada nggak kalau di situ? Sebenarnya kan untuk makna hakiki ya, untuk makna hakiki. Kalau untuk berbicara Lailatul Qadar, untuk orang-orang spiritual, sebenarnya untuk orang-orang spiritual ya tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Jadi memaknai secara hakiki, jadi Lailatul Qadar itu malam yang sangat teristimewa. Sehingga dari malam tersebut Allah turunkan ribuan malaikat dan Allah turunkan Ruh Kudus. Nah, untuk orang-orang spiritual dalam munajatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malamnya, karena Lailah atau dikatakan malam, gitu kan. Ya sebenarnya kalau dia pantang kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak malaikat yang turun mengelilingi dirinya. Berarti makna Lailatul Qadar itu untuk orang awam mungkin hanya di bulan puasa kali ya. Iya. Kalau untuk orang-orang salik mungkin berbeda kali ya. Kalau untuk orang-orang salik, jadi tiap malam pun itu ada Lailatul Qadarnya. Karena kan di situ kan ada ciri-cirinya. Kalau dalam syariat ciri-cirinya, jadi malam Lailatul Qadar itu di situ ada ketenangan. Terus akan mendapatkan suatu pencerahan, cahaya, bahkan hajat apapun yang dia inginkan apabila pas mengenai pada malam Lailatul Qadar itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kalau membaca secara hakiki, secara hakikat, ya kita kalau bermunajat tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cirinya ada rahmat yang mengelilingi diri kita, turunnya para malaikat, itu cirinya minimalnya kita mendapatkan suatu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa dalam arti bagaimana? Dia itu merasakan dalam zikirnya atau dalam munajatnya itu sangat-sangat nikmat. Sangat-sangat nikmat. Bahkan mungkin waktu yang berjam-jam, ada yang 3 jam, 4 jam, dia itu tidak terasa. Jadi seolah-olah hanya beberapa menit, karena dia itu mendapatkan suatu kenikmatan dikelilingi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya makna Lailatul Qadar untuk orang-orang yang spiritual, tiap malam bisa dia capai. Apalagi kalau bulan puasa, ya lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Sebenarnya tujuannya apa sih orang-orang spiritual? Kan kalau dalam konteks ibadah, emang tadi kembali ke konteks awal ya. Kalau kita tidak paksakan, ya otomatis mau kapanpun kita tidak akan bisa merubah untuk meningkatkan ibadah kita. Jadi tahap awal mujahadah dengan memerangi hawa nafsu tersebut, kita terus berjalan seorang salik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat la maqsuda illallah, nanti akan ditarik oleh cahaya Allah. Ada perbedaan antara penarikan oleh cahaya ibadah dan penarikan oleh cahaya Allah. Kalau sudah ditarik oleh cahaya Allah yang dikatakan mungkin untuk kalangan yang sudah umum dikatakan jadab atau ada ketertarikan, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan ibadahnya tidak dengan ikhtiarnya secara hakiki. Dalam arti bagaimana? Jadi pergerakan ibadahnya itu udah lillah dan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melaksanakan ibadahnya sangat-sangat enteng dan sangat-sangat nikmat. Jadi tidak ada tekanan. Itu ciri sudah ditarik oleh cahaya Allah. Sudah ditarik oleh cahaya Allah. Makanya kalau dalam istilah kitab itu maksudnya ke makom hal. Jadi dalam makom hal, dalam segi ibadah, jadi minimalnya dia mendapatkan suatu kenikmatan dalam ibadah, suatu ketentraman dalam ibadah, kekhusyuan dalam ibadah. Maka dari hasil nikmat-nikmat tersebut, jadi banyak menemukan sir atau rahasia-rahasia Allah yang orang lain tidak ketahui, tetapi dia mengetahuinya secara batin. Seperti itu. Maka dalam hal konteks tersebut, dia akan terus lebih meningkatkan ibadahnya yang awalnya mujahadah, pemaksaan dirinya. Ketika sudah ditarik oleh cahaya Allah, dia akan melanjutkan ibadah tersebut dengan rasa syukur kepada Allah. Jadi tidak ada kepaksaan lagi tapi dia menjalankan ibadahnya dengan syukur kepada Allah. Seperti itu. Jadi memaknai puasa orang-orang salik, jadi seperti itu. Jadi menahan segala sesuatu
yang akan menjerumuskan dirinya kepada kehancuran terutama dalam bidang kolbunya. Jadi dia harus menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga anggota tubuhnya, dan menjaga hatinya supaya tertata, dan hasil penataan tersebut timbullah bintik-bintik ma'rifatullah dalam kolbunya. Mungkin seperti itu ya. Ya. Demikian sekilas obrolan kita, mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa edukasi. Dan perjalanan puasa orang-orang Salik sebenarnya itu berjalannya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setiap hari dia akan menemukan kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.